Jejak Patuangan sekarang berada di Warung Legend. Di, ada Caati, terus ada Yusuf Sani atau Ucup Negro, dan ada Yusuf N. Andrian. Coy, Jejak Patuangan sekarang akan mereview makanan favorit, nasi goreng cikur. Nah, ini khasnya di Warung Legend juga. Kang mesen santai? Santai. Oke. Siap. Nah, ini Chef Deon. Cek Maman. Chef Maman. Nasi goreng cikur. Buatan Chef Deon. Tuh, langsung. Kita ikuti proses pembuatannya ya. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pembuatan nasi goreng cikur ya, ala Warung Legend, yang akan dimasak langsung oleh Chef Deon. Kang Deon, kira-kira bisa kasih tahu nggak bumbunya apa aja yang dipakai? Kalau bumbu ada bawang merah, bawang putih, bawang daun. Selain ada bumbu yang lainnya seperti garam, merica, pecin. Nah, itu awal untuk pembuatannya kita ambil dulu bahan bakunya, yaitu Ya. bawang merah. Nah, begini cara prosesnya. Bawang merah. Oke, coy, kita ikuti. Ikuti. Nah, bawang merah kita iris. Kita iris dulu nih. Sampai memang agak teriris semua. Setelah teriris, bawang merahnya udah kelar, baru kita ambil bawang putihnya. Bawang putih kita coba untuk dikupas dulu. Cara ngupas bawang putih tidak perlu Satu dikupas. siung ya itu. Satu siung aja bawang putih. Nah, digeprek. Ces. Oh, digeprek dulu. Nah, langsung kan lepas. Nah, kita buang. Nah, kita sama iris. Diiris. Setelah ini baru kita buang daunnya. Nah, 3 poin bumbu utama yang kita siapkan untuk mengolah nasi goreng kencur. Nah, nanti terakhir kencur. Setelah kita beres ini semua, nanti kencurnya yang memang nanti kita bakal dimasukin biar memang kencurnya lebih segar kalau nanti. Diiris juga, Kang? Diiris sama. Diiris juga. Diiris lebih lembut kalau kencurnya. Nah, setelah proses tadi pengirisan bawang atau bahan baku, nah, kita mulai memasak. Kita panaskan dulu. Nah, ketel yang udah kita siapkan dengan minyak yang memang nanti untuk proses penggorengan dari bahan baku bawang ini. Nah, sekarang kita coba setelah ini masak baru kita masukin. Dia nunggu minyaknya agak panas Ya, ya? udah langsung panas. Baru kita masak. Ini setelan apinya segimana, Kang? Segini aja, nggak perlu besar-besar. Karena kalau terlalu besar juga cek orang Sunda mah tutung asakeun ting asak tutungan. Di oseng ya. Nah, ini berarti Ditumisin itu ya? Ini tumis dulu nih. Tumis. Nah, setelah wangi, sampai wangi. Sampai wangi ya, Ya. ketahuan matangnya wangi. Wangi, dari wangi juga. Terus dari ininya juga terlihat. Bahan bakunya agak-agak menguning. Agak menguning ya. Ya. Nah, setelah gitu, ingat api juga jangan terlalu kencang. Kita kecilin dulu. Oh, apinya kecilin Nah. kalau udah menguning. Baru kita sebelum ini kita masuk dulu nih kecap asin.
Kecap asin. Nah, agar wanginya lebih sumringah lah. Itu nama. Sumringah, baru kita masukin telur. Telur. Telur cukup satu aja. Satu tangan ya Satu ngebukanya. tangan atau harus jagoan. Legeng atuh kudu legeng masak teh. Satu. Nah, setelah kering kita bumbu inti nih kita masuk. Bumbu intinya inti. ada bumbu. Bisa dilihat? Daging giling. Oh, pakai daging ya. Daging giling. Daging giling. Biar keren lah. Walaupun kencur tapi ada daging gilingnya kalau di Legend. Nasi goreng cikur Kencur, itu nasi goreng ya. kencur. Kencur. Setelah ini baru kita ambil nasinya. Orang pada umumnya pakai nasi dingin. Kalau saya pakai nasi daging panas. Oh, ini salah satu Ya. rahasianya ya. Karena kalau dingin mah kurang nyerap. Kalau panas langsung diserap bumbunya sama panasnya. Nah, setelah agak merata, baru kita kasih bumbu. Garam, Garam. kasih bumbu garam secukupnya lah, selera ulah terlalu asin. Pokoknya feeling so good lah. Baru pecin. Nah, ini ada merica. Nah, secukupnya baru kita pakai kecap. Prosesnya tidak lama, untuk sarapan juga simpel ketika anak-anak kita mau sekolah. Ini nasi goreng ini sangat membantu untuk anak-anak kita sebelum pergi sekolah untuk masak, karena bikinnya sangat mudah dan gampang sekali, terutama untuk ibu-ibu yang memang suka riweuh dengan anaknya. Masak nasi goreng kencur sangat mudah. Berapa lama nih makan waktunya, Kang? Ini paling 15 menit sampai 10 menit paling. Nah, ini terakhir kencurnya. Kencurnya Nah, terakhir ditumbuk gini. ditumbuk. Lihat, ya. Oh, kayak bawang putih tadi ya. Kayak Digeprek ini ya. geprek baru kita iris. Oh, gitu. Iris yang lebih lembut. Kalau tadi bumbu kan agak kasar, kalau ini agak Ya. lembut. Agar lebih mencampur ke semua nasinya. Nah, tidak perlu banyak, cuman ya sedanglah. Kalau memang ada selera pedas bisa dikasih pedas pakai cengek atau cabai rawit. Wangi ya. Wanginya beda pasti. Nah, setelah ini udah selesai. Kita mulai proses penyajian. Proses penyajian yang barusan saya sampaikan. Nah, ini mulai penyajiannya mudah. Ada yang memang Pakai jempal, Kang? Pakai kain? kain. Sugan teh sakti. Debus eta mah nu sok debus, saya mah teu debus. Nah, ini prosesnya seperti ini dulu. Nah, kalau memang udah beres kita simpan. Baru kita ambil timun dengan tomat Di lemari es ya. di lemari es. Coba tolong. Nah, di bawah tuh bawah. Bawah. Nah, tomat Sama timun. sama timun. Udah disobek aja. Ini asisten chef nih. Timunnya di sana. Lambat ya. Nah, Asisten dadakan. nah, ketika ini timun, ini kupas dulu. Nah, cara ngupas timun kan gampang. Set, set, set. Nah, cara ngupas timun gampang. Tuh. Setelah beres, kita ambil, dibuang. Buang tempat sampah ya, Kang? Tempat sampah jangan di langit, jauh. Nah, baru kita potong. Tergantung selera untuk membuat sebuah garnisnya seperti apa. Nah, tuh kan gampang kan? Ini udah pasti komplit. Ada sayurannya, ada telurnya, ada dagingnya, nasi udah jelas. Nah, udah siap seperti ini, sangat sederhana. Tinggal kita ambil untuk alat makannya, yaitu sendok. Nah, kita ambil. Nah, karena di Indonesia tradisinya suka krenyes-krenyes, kita tambahkan kerupuk. Kerupuknya macam-macam. Ada yang suka udang, ada kerupuk kampung atau kerupuk apa.
simpel. Nah ini jadilah satu porsi nasi goreng kencur yang siap dikonsumsi oleh siapapun yang suka. Tapi semua orang Indonesia pasti suka nasi goreng. Orang Belanda wae beuki, manya orang Sunda teu beukinya. Tong legeg lah ayeuna mah. Siap, nasi goreng siap saya sajikan nih kepada konsumen saya. Jejak Patuangan, Kang. Patuangan nih nasi goreng legend. Nah, silakan. Nasi goreng legend, kurang kecap ada kecap. Saus, kita kurang saus, kita ambil sausnya. Nah, ada saus. Coy, nasi goreng cikur udah jadi nih buatan Chef Deon. Nah, sebelum saya makan, saya pengen nanya dulu, Kang. Boleh. Apa sih istimewanya dari nasi goreng cikur warung Legend? Kalau pasti yang pasti mau wareg we lah setelah makan mah, tapi Wareg, mah ya, wareg udah pasti yang pasti nasi goreng cikur memang tidak umum lah. Pada awalnya mah nasi goreng cikur mah nasi goreng buhun sebetulnya mah. Karena memang dengan Kalau kemajuan. bisa diceritain nggak sejarah nasi goreng cikur ke teman-teman jejak Patuangan? Kalau nasi goreng cikur tuh pada dulunya dibikin nasi goreng kenapa pakai kencur? Karena dulu nasi goreng itu adalah nasi yang memang hari kemarin tidak habis, di pagi hari dipasak gitu. oleh sang ibu-ibu itu agar memang si nasinya tidak barangkali ada nasi yang kurang bagus atau bagaimana pakai kencur. Satu memang harus jadi agak wangi si nasinya. Terus keduanya yang pasti cikur itu bikin sehat kepada tubuh kita. Ya. Intinya itu gitu. Nah, teman-teman jejak Patuangan pengen tahu dari mana asalnya nasi goreng cikur ini, dari daerah mana, Kang? Dari Jawa sebetulnya awalnya Jawa? nasi goreng cikur tuh. Cuma dengan kemajuan zaman atau dengan perkembangan zaman sekarang nasi goreng ada di mana-mana. Karena kencur mudah dan dapat ditemukan di mana-mana juga. Ya. Itu sejarah nasi goreng cikur ya. Kita coba rasanya. Oh ya, ada manfaat lain nggak dari nasi goreng cikur selain Yang pasti manfaatnya apa ya? Selain bikin aja. sebe. Oh, sehat aja. Pokoknya pasti ini Sehat sehat, ya? makanan sehat aja ini. Jadi teman-teman jejak Patuangan semua, cikur itu sebenarnya kalau di daerah Jawa punya fungsi ya, cikur itu untuk Cikur untuk tenggorokan ya? Ya, awalnya dibikin untuk jamu sih sebetulnya. Jamu ya? Jamu. Tapi ya itu bisa dimasak dengan masakan pada buktinya gitu. Sampai sekarang ada masakan yang pakai kencur gitu. Kang Deon tahu resep ini dari mana? Turun-temurun atau menciptakan sendiri? Ya sebetulnya juga ada basic. Ada basic, saya dulu ada basic ya. Cuman memang kuliah nggak beres, ada basic masak. Cuman ya dengan berjalannya waktu saya kembangkan. Sebetulnya semua juga bisa dibikin ketika kita akan mengembangkan sebuah masakan. Ya. Bukan dari kencur aja, semua juga bisa lah. Apapun juga bisa jadi masakan. Kalau memang kita ulet, rajin, dan kreatif tentunya ya. Ya. Harus kreatif. Dan di Warung Legend ini salah satu menu andalan selain dari kambing goreng kecap buatan Kang Dewan, ada juga ini menu Nasi favorit goreng juga, kencur, nasi ya. goreng cikur. Siapa aja Kang yang sering beli, yang ngefavoritin nasi goreng cikur ini? Nasi goreng kencur banyak sih teman-teman saya juga, saya tidak bisa. Bisa disebutin nama-namanya, yang ingat Waduh, aja lah. Yang ingat siapa ya? Mungkin kalangan apa, pemain band atau sporter atau pemain bola? Nah, dari pemain band. Kalau pemain band masih apa ya? Dulu ada ya si Adrian mungkin tuh. Adrian. Ya, ada Adrian Smith. Ya, Adrian Smith. Terus ada si Jamrut, pemain Jamrut almarhum si Fitrah itu dulu doyan banget ya. Kalaupun dia seorang artis Jamrut yang main ke mana-mana, dia pernah mencicipi di warung Legend untuk makan nasi goreng kencur ini. Kalau anak motor? Kalau anak motor ya jelas itu karena memang anak motor banyak juga. Sahanya. Ya berapa? Wah banyak. Tapi saya juga banyak, harus disebut nama satu-satu mah terlalu banyak. Karena memang kencur kalau memang motor identik dengan alkohol, tapi pada intinya kalau makan nasi goreng kencur ke badan pasti hangat lah. Oh, pasti hangat ya. Teman saya Darajat juga sama Batagor Abah Ajat. Kalau datang ke Warung Legend itu pasti pesennya dia memfavoritkan nasi goreng di nasi Legend, goreng kencur cikur juga ya. Ya, karena dia takut makan kambing goreng kecap. Nih, buat teman-teman jejak Patuangan,
Saya minta izin Kang, boleh saya Mangga, silakan. coba? Silakan. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Harus gentle lah jeung saya mun ngeunah mun teu henteu lah gitu we. Jadi sayanya jadi bisa mengembangkan ilmu saya juga gitu. Tong bari meurepan Kang. Jadi saya harus bilang enak. Yang pasti enak lah saya karena saya masak dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sesuai dengan kemampuan feeling saya. Yang bagus ya. Feeling ya harus dengan feeling. Tapi kalau ini suapan pertama barusan saya ngerasain bukan istimewanya dulu ya, tapi rasa asinnya pas, terus bawangnya kerasa, aromanya. Mungkin ada pengaruh bawang daunnya tadi. Iya, ada bawang daun juga pengaruh karena memang bawang itu memang menimbulkan wangi dari semua masakan sebetulnya bawang daun, bawang merah ataupun bawang putih itu pengaruh bisa di Indonesia tuh. Terus rasa telurnya juga ternyata nggak ketutup sama bawang atau enggak. kencur ya ini. Makanya harus masaknya kencur juga harus terakhir. Jadi ada track tertentu. Jangan dulu telur dulu terus bawang. Wah, itu nggak benar. Oh, ada urutannya. Ada harus. Kita Lantas harus tahu. ini semuanya Kita pas. harus tahu, ya. Terus kita coba suapan kedua ya. Nah, ini ada khasnya. Saya makan nasi goreng di sini sama di nasi goreng yang lain. Nasinya pulen. Ya, karena memang saya harus pakai nasinya yang harus berkualitas bagus lah. Saya nggak mungkin lah saya menjual dengan kualitas yang memang kalau memang bahan bakunya jelek, hasilnya juga nggak akan mungkin jadi istimewa. Tapi rata-rata nasi goreng itu nasinya nggak ini kan? Orang nasinya rata-rata bilang ini kesulitan. Kalau pakai yang pulen. Kalau ini mah pulen dan rasanya juga enak. Kenapa bisa kan? Ya harus bisa karena memang ketika kita membuat sesuatu yang bahan bakunya yang baik, saya yakin hasilnya juga akan baik. Itu dalam hal apapun untuk membuat sebuah produk ya harus seperti itu. Rahasianya apa? Kalau tukang nasi goreng yang lain kan masak nasi goreng itu pakai beras yang agak keras kan ya. Kalau ini pakai yang pulen karena yang pulen itu susah katanya mengolahnya. Nah, itu ketika untuk yang pulen sebetulnya enggak juga ya. Karena memang ada di sini untuk membuyarkan ke pulen yang gitu atau yang nempel itu kan ada minyak. Minyak itu menjadi sebuah pemisah. Untuk yang nempel menjadi tidak nempel, tapi tidak menjadi ekstra minyaknya juga gitu. Harus secukupnya. Jadi itu bisa jadi pudar. Kemarin alasan tukang dagang nolain mah mau pakai beas anu pulen, nasi yang pulen lebih mahalnya. Ya, bahan-bahan baku yang jelas lah. Mungkin yang jelas biaya, lebih mahal ya. Dia akan selalu berpikir ke biaya produk gitu. Kalau saya produk ya bisa diatur dengan biaya angka penjualan atau dengan nilai jual yang kita ukurlah dengan cost-nya agar memang si konsumen puas. Kualitasnya dijaga ya. Ya harus dijaga. Harus yang terbaik. Kenyamanan biar orang juga makan nikmat di warung ini. Ya bisa sesantai-santainya. Nah, rahasia ini pakai nasinya nasi yang pulen. Ya. Terus panas. Asa aneh saya juga ngelihat nasi goreng bikin dari nasi yang panas. Nah, karena kalau memang saya membuat nasi goreng itu yang tadi kita dari awal berbicara, awalnya nasi goreng ini dibikin itu adalah nasi yang kemarin yang tidak habis-habis nasi goreng. Kalau sekarang memang membuat sebuah nasi goreng itu harus nasi yang bagus, yang baru. Tidak perlu pakai nasi yang kemarin. Saya baru lihat soalnya nasi goreng dimasaknya dari nasi yang panas. Baru sekarang saya ngelihat. Karena apa? Nah, yang panas yang itu, membedakan apa Kang? Yang pakai nasi yang dingin sama nasi yang panas? Kalau yang dingin itu yang memang prosesnya jadi agak lambat. Terus keduanya juga bumbunya tidak langsung meresap. Tapi kan kalau memang bumbu ketika masuk di wajan yang panas, ketika ada nasi putih panas kita kasih bumbu, itu langsung si bumbunya langsung hancur dan meluber ke seluruh. Karena yang tadi ketika nasi goreng itu menjadi pudar, itu kan pudar sama minyak. Nah, kita pelan-pelan gitu. Untuk mengaduknya. Ini memang teman-teman jejak Patuangan harus benar-benar nyobain. Ini amazing. Ini syahdu sekali rasanya dengan komposisi nasi panas dicampur dengan bumbu-bumbu yang tadi udah dijelaskan sama Chef Deon. Selain ini pulen,
si bumbunya tuh jadi berkolaborasi ya, meresap ya, berkolaborasi bercampur dan Meresap. akhirnya memunculkan sensasi yang aduhai sekali. Lezat coy, lezat. Lezat Amazing. tuh. Kata konsumen saya juga lezat datang ke sini. Ini harganya satu porsi berapa? Cuma 15.000. 15.000 pakai daging, Iya, pakai daging, ada telur. ada telur. Terus nasinya nasi pulen yang berkualitas panas. bagus. Kan nasi panas itu berarti kalau sekarang pakai dari Magic Jar tadi ya. Listrik. Terus nasi pulennya berarti yang kualitasnya bagus. Daging cincang ya tadi? Daging cincang, Daging daging cincang, telur. Belum lagi bumbu kan? Kerupuknya kerupuk udang, Udang. coy. Murah banget ini. Terus rasanya, ini kalau saya rate dari 1 sampai 10, ini ada di angka 9,5. Enggak 10 ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Halo ya. Iya, iya. Ini 9,5, Kang. Iya, iya. Ya, makasih lah untuk semua juga teman yang sudah menikmati atau datang kemari untuk menikmati khususnya produk saya. Ada nasi goreng, ada kambing kecap juga, mungkin nanti ada yang lain-lainnya. Coba aja datang ke sini, Anda bisa pilih dengan apa yang kalian suka. Ya, betul. Dan secara harga, ini nilainya, nah ini mah 10. Murah. 15.000 mah murah tuh, Kang. Dia kasih minum lagi free. Free. Boleh nambah ya? Boleh daripada kaselek. Kita tanggung jawab. Bisa sebutin lagi, Kang. Yang berlangganan makan nasi goreng, cikur. Nah. Itu banyak ada beberapa di komunitas juga, ada anak supporter bola lah di Siapa sini. yang supporter bola yang biasa? Ada yang memang Mang Baduy suka ke sini, dia seneng juga nih. Kambing kecap dia gonta-ganti. Oh, juga Mang ada Baduy saudara. mah kambing goreng kecap sama ya. es teh manis. Es teh manis. Itu udah. Mang Baduy itu dia pengurus Viking ya, Ya, supporter bola Persib. supporter bola. Yang tidak tahu dia, aduh, tukang bola mah geus tong kudu wawuh weh. Perdana Menteri Viking. Perdana Menteri. Sama Ucup Negro. Aja Ucup Negro. Itu sibuk pisan eta mah Eta Ucup Negro. balabo Marley. Ya. Terus siapa lagi dari Makuta ada yang suka beli nasi Ada goreng cikur? manajernya juga, ada manajernya suka. Siapa? Ada namanya tuh si Coy gitu, siapa ya? Coy. Si Coy, ada si Oji juga, ada si Uji itu. Jadi nasi goreng cikur favorit ya? Favorit lah. Julian Tiko juga, Tiko produser Ngawang Kaung Salawean, datang sini nasi goreng cikur makannya. Komplit pokoknya, malah datang ke Legend malah. Ini enak banget, aslina lezat. Wah ini diriungkeun ieu mah. Tapi diriungkeunna di dieu nya, di warung Legend. Warung Legend, tes di KS. Kita coba sejauh mana sih kenikmatan, kelezatan dari nasi goreng cikur atau nasi goreng kencur ya bahasa Indonesia namanya. Nasi goreng cikur dengan harga 15.000 bisa didapatkan di warung Legend dan langsung dimasak oleh chef senior Kota Bandung, Chef Deon. Kalau saya panggilnya Kang Deon. Chef mah mun kabudak leutiknya Chef. Sama mantan kiper Persib, Cecep. Cecep Gorbacep. Pertanyaan satu lagi nih Kang. Yap. Dari waktu sebulan, kira-kira sebulan, nasi goreng cikur sama kambing goreng kecap, ini banyakan mana yang Ya, pesan? kalau pesan sih, kalau saya diurut berganti sih ya. Tapi untuk bulan ini kambing kecap. Kambing kecap ya, Ya, di atas nasi ya? goreng cikur cuman ya mungkin sampai 85 atau 80%. Tapi kalau kambing kecap udah Tetap sebulan nomor full. satu ya? Ya, murni gitu. Dari sehari tuh, contohnya kalau memang kambing kecap bisa terjual 10, kalau nasi goreng kencur hanya 7, 8 gitu. Oke. Untuk bulan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berganti. Nah. Grafiknya bisa turun dan bisa naik. Tapi keseringannya kambing goreng kecap, di atas ya, tetap. Kambing goreng kecap. Itu juga harus dicoba kambing goreng kecap karena saya
tidak ada di tempat lain kambing goreng Nggak ada kecap ya? itu nggak ada. Saya pernah nge-review di episode keberapa gitu ya, lupa. Sebelumnya, kalau kambing goreng kecap itu memang syahdu sekali rasanya yang di sini. Selain dia pakai daging khas, jadi empuk di mulut, buat yang giginya udah kesulitan Menggigit? mengunyah, ini aman. Oke Kang, ini udah hampir habis, terus udah mau maghrib. Maghrib. Sekian aja, terima kasih Kang. Oke. Review tuh salamannya. Terima kasih. Nah ini jimat itu kudu tempelin ke isuk teh ka dieu deui ieu teh mun salaman teh. Ya, ada jampe-jampe. Ada jampe-jampe harupat. Oke, teman-teman jejak patuangan semua, Kang Deon mengundang untuk mencicipi ini nasi goreng Cikur buatan Warung Legend. Ikuti terus jejak saya, jejak patuangan. Salam semua buat semua dari Deon Legend. Sekarang kita coba setelah ini masak baru kita masukin. Dia nunggu minyaknya agak panas Ya ya. udah langsung panas. Baru kita masak. Ini setelan apinya segimana, Kang? Segini aja, nggak perlu besar-besar. Karena kalau terlalu besar juga cek orang Sunda mah tutung asakeun ting asak tutungan. Oseng ya. Nah. Ini berarti Ditumis.